Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adrianus biasa. Uh, Sebagai seorang mualaf, ya entah saya ataupun teman-teman sekalian pasti akan menghadapi kekecewaan, kemarahan dari keluarga. Pasti. Ya karena kemarin saya pun merasakan, saya pun mengalami hal tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau kalian menghadapi yang situasi seperti itu, entah keluarga kalian marah, keluarga kalian kecewa, saudara, ibu terutama ya, ibu, ayah kalian kecewa, saudara-saudara kalian kecewa sama kalian, saya ingin sampaikan sama kalian bahwa jangan lembek ya. Sekalipun mereka mungkin harus sakit-sakit untuk mengajak kalian kembali murtad, sekalipun mereka harus begitu baik sama kalian supaya kalian murtad lagi dari agama Islam ya, mungkin kalian sudah bersyahadat dan kalian sampaikan kepada orang tua, dan orang tua misalnya orang tua sakit dan dia minta kalian untuk murtad, jangan lembek, pertahankan akidah kalian ya, pertahankan. Saya mendengar kisah dari salah satu ustadz pembina mualaf juga. Alhamdulillah, beliau bercerita masalah pentingnya akidah. Kenapa sih pentingnya akidah ya? Karena gini, teman-teman, akidah itu antara kita dengan Allah, bukan antara kita dengan makhluk, terutama orang tua. Jadi berbicara masalah akidah berarti kita berbicara masalah dengan hubungan dengan Allah gitu. Nah, hubungan dengan akhirat ya. Jadi suatu kisah dari sahabat Nabi, saya mendapat cerita dari Ustadz yang saya maksud tadi, bahwa dia ini sangat terkenal dengan ketaatannya kepada orang tua, terkenal dengan begitu sayangnya kepada orang tua, begitu cintanya kepada orang tua, nurutnya, taatnya kepada orang tua, itu dia sangat terkenal. Nah, ketika dia masuk Islam, orang tuanya kecewa. Oke? Orang tuanya kecewa, orang tuanya pura-pura sakit, ya, orang tuanya pura-pura sakit dengan maksud supaya dia murtad atau pindah agama lagi, ya. Tahu nggak apa yang dia bilang? Dia bilang seandainya, ya kalau nggak salah, semoga nggak salah, seandainya nyawa ibu itu 100, artinya apa? Seandainya mungkin ibunya ini meninggal 100 kali di depan matanya, dia tidak akan pernah pindah agama. Itu pentingnya akidah, itu pentingnya akidah. Nah, jadi bahasa kasarnya adalah walaupun ibu meninggal 100 kali untuk membujuk saya murtad, saya tidak akan pernah murtad. Seperti itu. Nah, itu berbicara masalah pentingnya akidah. Jadi buat teman-teman semua yang sudah bersyahadat maupun yang ingin bersyahadat, akan menghadapi hal-hal seperti orang tuanya marah, saudara-saudara yang kecewa, jangan lembek, harus kuat ya. Ketika kalian bersyahadat, itu tandanya Allah pilih kalian, dan mulai daripada saat itu kalian bersyahadat sampai pada kalian wafat, itu Allah sudah jamin hidup kalian. Jadi bahkan mungkin ketika kalian lahir, Allah sudah rencanakan mungkin kalian akan bersyahadat di umur-umur sekian ya. Nggak ada jaminan sih kita akan meninggal dalam keadaan Islam. Oleh karena itu, pentingnya kita mempertahankan akidah, pentingnya kita mempertahankan agama, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang menghadapi masalah-masalah, ya masalah-masalah keluarga itu sudah pasti. Ketika kalian bersyahadat, kalian bertengkar sama keluarga, itu sudah pasti ya, sudah pasti. Sisa kalian sendiri bagaimana cara menghadapi hal-hal seperti itu. Mulai dari kalian bersyahadat, berarti kalian harus menerima komitmennya. Bertengkar dengan keluarga itu sudah biasa. Artinya bukan sudah biasa sih, sudah pasti akan terjadi. Jadi kalian harus tetap istiqomah, harus tetap mempertahankan akidah. Walau bagaimanapun caranya mereka mau membujuk kalian untuk murtad. Ini bukan berbicara masalah bagaimana kita supaya bisa durhaka sama orang tua. Ini bukan ajaran bagaimana kita durhaka sama orang tua ya. Tapi seandainya orang tua tahu bagaimana adab seorang anak kepada orang tua, ini ajaran Islam ya, ajaran Islam, adab kepada orang tua, adab kepada saudara, adab kepada tamu. Seandainya mereka tahu, mereka pasti akan sangat senang. Nah, hanya saja
Ketika kita sudah belajar masalah adab, ya itu tadi, orang tua masih belum senang sama kita, ketika kita mempraktekkan bagaimana adab kita kepada orang tua, ya sabar saja gitu. Sabar, terus berdoa, terus berharap semoga mereka, termasuk orang tua kita, memperoleh hidayah, termasuk saudara-saudara kita memperoleh hidayah. Seperti itu. Jadi tetap tunjukkan adab yang baik kepada orang tua. Kalau misalnya saya atau kalian semua, atau kalian salah satu dari kalian ada yang mualaf, sabar ya, tunjukkan adab yang baik, tunjukkan inilah ajaran Islam yang baik, inilah ajaran Islam yang saya temukan, dan beginilah cara saya memperlakukan orang tua dengan ajaran yang sudah saya temukan di Islam. Seperti itu. Oke, sekali lagi jangan lembek ya. Kalau kalian mendapat masalah seperti itu sudah pasti akan terjadi. Jadi urusan rezeki dan lain sebagainya, jangan takut. Insya Allah ketika kalian putuskan untuk bersyahadat, pasti Allah akan jamin hidup kalian. Allah akan jamin hidup kalian. Pasti akan ada saja yang akan membantu kalian. Seperti itu teman-teman. Entah itu saudara, teman, dan lain sebagainya. Termasuk mungkin kalian kontak dengan mualaf center dan lain sebagainya. Itu pasti. Oke teman-teman, hari ini hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 2 Februari 2021. Insya Allah besok, sekilas info ya, insya Allah besok kita akan berangkat ke Kalimantan Selatan. Teman-teman tahu sendiri kan, di sana saudara-saudara kita sedang tertimpa musibah juga, banjir. Kemarin kita sempat ke Sulbar, Mamuju, Majene, kita bantu-bantu saudara di sana, dan alhamdulillah masih diberikan kesempatan lagi untuk berbagi kebaikan, untuk mengulurkan tenaga, uang dan lain sebagainya untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan. Dan mungkin untuk kegiatan-kegiatan kita mengenai kegiatan-kegiatan kemanusiaan, sekali lagi teman-teman bisa cek di channel Mualaf Center Sulteng ya, atau Sulawesi Tengah Mualaf Center Sulteng lah, channel YouTube-nya. Di situ kita akan post kegiatan-kegiatan kita. Oke, jangan lupa juga untuk support terus channel Mualaf Center Sulawesi Tengah, itu untuk menunjang kegiatan dakwah kita. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lembek ketika ada masalah. Masalah apapun itu jangan lembek, termasuk masalah akidah itu, apalagi akidah, jangan lembek. Kalian harus pertahankan. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan mungkin saya juga masih perlu banyak belajar. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.